Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita mulai Bintan untuk pra-observasi sebelum kita observasi di kelas. Eh, Tujuan kita pertemuan ini adalah untuk Mangga. eh, menggali eh, Bu Intan dalam mempersiapkan hal yang perlu disiapkan dalam observasi besok. Nah, Bu Intan, untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan saat Bu Intan nanti observasi apa saja? Eh, Mata pelajaran yang saya akan tampilkan ketika observasi adalah pendidikan Pancasila dengan konten aturan di rumah. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan perilaku mematuhi aturan di lingkungan keluarga. Hmm. Ada tujuan untuk pencapainya atau ada indikatornya tidak? Hmm. Mungkin yang pertama adalah mengetahui apa itu aturan, kemudian mengetahui berbagai macam aturan yang ada di dalam lingkungan keluarga, kemudian yang terakhir adalah menunjukkan contoh sikap atau perilaku yang termasuk aturan di lingkungan keluarga. Kemudian untuk area yang akan dicapai, area pengembangan yang akan dicapai dalam observasi besok apa saja? Yang pertama adalah pengembangan sikap. Tentu saja sikap ketika karena saya memakai em, modul pembelajarannya adalah kooperatif, jadi anak-anak dibagi per kelompok. Jadi penilaian sikap yang akan saya kembangkan adalah sikap anak-anak ketika sedang bekerja sama dalam kelompok, keaktifan mereka, termasuk di dalamnya nanti ketika presentasi menyampaikan hasil, kemudian kognitifnya yaitu tentu saja tentang contoh-contoh apakah sudah sesuai dengan yang sudah saya jelaskan, perilakunya sudah termasuk tidak dalam contoh-contoh sikap perilaku aturan sesuai dengan aturan yang sudah saya jelaskan atau belum. Untuk area kognitifnya, Kognitifnya itu tadi yang anak-anak pemahaman anak-anak mengenai macam-macam aturan, kemudian beserta contohnya dalam bentuk produknya, ya dalam bentuk produk flipbook. flipbook. Eh, Kira-kira untuk anak di flipbook itu, bagi anak kelas 2 mode flipbooknya seperti apa? Nanti saya akan bagikan flipbooknya belum dalam bentuk lembaran, jadi belum saya jadikan flipbook. Nanti anak digunting dahulu, kemudian saya akan membiarkan karena saya masih mengajar di kelas 2, jadi tentu saja yang mana ingin menarik gitu buat anak-anak sebelum sebelum materi. Jadi saya memberikan mereka membebaskan mereka untuk berekspresi. Jadi saya memberikan gambar flipbook yang menarik, kemudian bisa mereka hias dan warnai sendiri. Nanti di dalamnya saya bagikan flipbook bergambar rumah karena materi yang saya observasikan hari ini besok adalah aturan di rumah. Jadi saya bentuk flipbook gambar rumah, kemudian nanti anak-anak warnain sendiri. Di dalamnya ada macam-macam eh, aturan-aturan yang ada di dalam keluarga atau di rumah. Nanti anak-anak akan menggunting contoh-contoh sikap atau perilaku yang termasuk aturan apa saja. Nanti dipasang-pasangkan sama anak-anak di match-matchin. Nanti bisa ditempel di buku anak-anak masing-masing. Setelah itu nanti anak-anak per kelompok mempresentasikan hasil karya dan tugas mereka, produk mereka. Untuk keteraturan kelasnya, apakah sudah dibuat kesepakatan kelas? Nah, iya, pada pendahuluan saya akan memberikan anak-anak, saya akan menjelaskan kepada anak-anak bahwa di dalam kelas itu kita harus membuat peraturan kelas. Sebetulnya pada awal pembelajaran sebelum semester ini dimulai kan memang saya sudah membuat aturan di kelas. Cuman kan itu masih universal gitu ya, masih tentang jadwal masuk, kemudian baru belum 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 lebih spesifik. Untuk besok mungkin saya akan
memfokuskan anak-anak bahwa kesepakatan yang akan kita buat sama-sama dan sepakati bersama-sama itu tentang pembelajaran aja gitu. Jadi fokusnya tentang pembelajaran, yang mana kan masih anak-anak kelas 2 yang masih nggak mau diem. Jadi ya atur-aturannya seputar itulah, seputar tentang pembelajaran, tidak universal seperti yang sudah dibuat. Hmm. Ada kesulitan tidak untuk eh, menerapkan eh, strategi ini atau mencapai tujuan ini berdasarkan Nah, asesmen awal pembelajaran di kelas 2? nah, iya. Kesulitannya itu adalah anak-anak yang saya ajar tahun ini tuh lebih cenderung pasif. Hmm. Jadi saya berharap dengan saya memfokuskan memakai model pembelajaran kooperatif ini, berharap anak-anak itu akan jauh lebih aktif gitu. Jadi karena memang anak-anak di kelas saya ini tuh pasifnya tuh benar-benar pasif. Jadi yang hanya mau mengerjakan dengan cepat, mau berekspresi dengan bebas itu hanya terbatas. Hmm. Jadi saya coba, karena kebetulan saya di RH-nya itu keteraturan kelas kan, di situ juga di fokus-fokusnya itu si anak-anak itu kan harus dibagi dibagi tugasnya. Nah, makanya saya membagi-bagi tugasnya sesuai dengan jadi yang high, yang maaf, yang low. Jadi saya bagi-bagikan gitu. Jadi di mana nanti kan mudah-mudahan bisa membantu temannya juga. Kemudian yang memang kan tidak memungkiri kalau anak-anak yang middle pun memiliki kemampuan berbicara yang banyak gitu ya, padahal Ananda memang masih untuk fokus ke materi masih kurang. Nah, saya coba pasangkan yang anak-anak contoh seperti ini tuh dengan anak-anak yang memiliki kemampuan yang lumayan sehingga bisa membantu temannya juga, karena banyak juga di kelas saya yang memang saya pikir dia tuh mampu tapi dia lebih introvert gitu. Semoga dengan saya pasangkan dengan teman-temannya yang aktif, dia jadi bisa lebih aktif lagi. Kebetulan dapat RH-nya ini, jadi mudah-mudahan sesuai dan bermanfaat lebih banyak lagi. Kalau diukur tingkat pasif anak-anak di deret angka 1 sampai 10, kira-kira anak-anak kelas 2 yang dipegang oleh Bu Intan berapa angkanya saat ini? Eh, Kepasipan anak-anak di saya itu mungkin lebih dari setengahnya, Pak. Jadi yang aktif itu mungkin yang aktif hanya eh, 30-40%. Yang aktif. Nah, Mhm. setelah pembelajaran ini diharapkan Bu Intan punya target untuk supaya mereka bisa berinteraksi dan uh, mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Targetnya kira-kira naik berapa persen? Nah, kalau keinginan saya memang tinggi, cuman karena saya sudah 2 bulan memegang anak-anak ini membersamai mereka, jadi kayak rasanya untuk mencapai terlalu jauh agak sukar gitu. Jadi mungkin untuk pembelajaran sekarang ini di mm, naik 20-30 aja saya udah bersyukur sekali, Pak. Berarti di angka 60% ya. 60% aja sih, bertahap gitu jadi. Titik tekan utama atau strategi utama untuk mencapai tadi tujuannya apa? Tujuan apa, Pak? Tujuan pembelajarannya Tujuan tentang pembelajarannya menunjukkan perilaku mematuhi aturan di lingkungan keluarga. nah, eh, dari hasil identifikasi Bu Intan dari asesmen awal, kira-kira untuk kelas Bu Intan ya, untuk kelas Bu Intan yang sudah ini, apakah untuk menuruti peraturan keluarga itu sudah berapa persen? Apakah di antara Hmm. mereka ada yang tidak menurut, membangkang dan sebagainya atau gimana? Dari hasil asesmen. Ya. Nah, dari hasil asesmen, alhamdulillah sepertinya tingkat mereka memahami dan mengetahui aturan keluarga itu besar ya, Pak ya. Dari asesmen diagnostik awal saya, sekiranya mungkin kalau dipresentasiin 70 ke atas, karena anak-anak ini
Kalau tentang keteraturan kelas, tentang ini memang, jauh lebih disiplin dan teratur anak-anak saya tuh sekarang. Cuman, ya itu kekurangannya karena mereka betul-betul pasifnya pasif sekali. Kalau untuk keteraturan mereka bukan anak-anak yang nggak mau diem atau gimana, nggak. Hanya sedikit yang ya karena yang aktifnya sedikit, jadi lebih cenderung pasif gitu di kelasnya. Jadi PR besarnya di meningkatkan keaktifan ya. Nah, iya. Jadi kalau saya rasa RHK yang saya ampuh sekarang gitu untuk pembelajaran sekarang kayak kalau menurut saya pribadi ya kurang sesuai untuk kelas saya gitu. Karena kelas saya memang dominan sudah lebih teratur. Jadi yang tidak justru cenderung pendiam gitu, pasif. Jadi ketika saya dapat keteraturan kelas agak susah gitu. Jadi yang dimunculkan anak-anaknya memang sudah teratur gitu. Cuman memang eh, kalau tapi kan dapatnya RHK-nya ini, jadi saya coba sesuaikan. Nggak apa-apa, dapat itu juga. Jadi yang dipancingnya keaktifan anak-anak saja. Mhm, iya betul, saya ambilnya Strategi utama untuk memancing keaktifan anak ya, tadi untuk mencapai kenaikan 20%. nah, strateginya itu yang saya pakai itu pertama, ya kan memang, dari, saya pakai produk. Jadi nggak tentang materi, formatif, tes formatif enggak ya. Kalau tes formatif kan cenderung anak bekerja sendiri, ya diam gitu, tidak ada aktivitasnya. Saya mencoba, kelompokkan anak-anak. Setelah dikelompokkan pun saya memilih kelompoknya yang memang, menurut saya, menggabung-gabungkan gitu. Jadi saya kan dari diagnostik awal udah ketahuan, oh ini anak ini cenderung lebih banyak, cerewet, yang ini lebih banyak diam. Nah saya coba satu-satukan untuk, biar mereka saling mempengaruhi dalam hal positif ya, Pak, ya, saling mempengaruhi positifnya, vibes-nya, kemudian saya memberikan mereka flipbook agar menarik. Jadi, kan dengan hal yang menarik tuh anak-anak pasti akan terpicu ya, jadi kemudian kan diwarnain dulu biar mereka jadi, tambah happy, tambah mau mengerjakan. Tindak lanjut ke depannya untuk meningkatkan keaktifan mereka apa? Tindak lanjut ke depan setelah observasi. Setelah observasi mungkin saya akan tetap mengelompokkan mereka. Hmm. Selama memang, saya rasa belum maksimal lah anak-anak, belum maksimal untuk aktif gitu ya, cenderung aktif. Saya akan tetap mengelompokkan mereka dengan kelompok yang sudah saya bentuk, semoga dengan setelah kelompok ini saya bentuk, mereka memberikan ya itu tadi dia, semoga dengan memberi pengaruh positif pada teman-temannya masing-masing. Kemudian yang kedua juga saya kan dalam pengelompokan ini saya membagikan peran-peran dalam setiap anak berbeda-beda. Jadi untuk peran yang memang, dirasa anaknya mampu, saya berikan mereka, head coach-nya, kemudian yang satu saya bagikan tugasnya, untuk jadi hand coach-nya, kemudian yang terakhir saya yang ketiga itu, mode coach-nya, jadi biar mereka, saling membantu gitu. Jadi yang memang cenderung pendiam, saya berikan peran dia jadi pembicaranya. Kemudian yang cenderung memang, belum paham materi atau masih ada memang karena di saya masih ada kasus anak yang, menulisnya lambat, saya bagikan dia tugas yang memang jadi, bagian penulisnya gitu. Semoga dengan itu anak-anak jadi lebih aktif dan terpacu gitu, keinginan dan belajarnya. Eh, itu yang jadi catatan observasi. Nah, untuk inilah setelah kita observasi rencana ke depan, ada nggak rekan sejawat yang dapat dijadikan partner untuk sama-sama mengawasi kelas atau yang mengingatkan Bu Intan ketika Bu Intan menjalankan program ini? Nah, saya biasanya bekerja sama dengan, berkolaborasi dengan, rekan guru mata pelajaran, Pak, mapel lain. Hmm. Misalnya, seperti yang sudah-sudah, saya bekerja sama dengan guru PJOK ketika memang ada anak yang, cenderung di saya ada anak yang cenderung memang bahkan tidak pernah berbicara. Dan Hmm. setelah saya tanya sama ibunya, orang tuanya, keluarganya memang tidak pernah sama sekali, jarang, sangat jarang. Bahkan untuk senyum aja susah. Dapat laporan dari guru sebelumnya pun, Ananda ini tuh memang sangat sulit sekali untuk tersenyum. Nah, saya, menjalankan beberapa misi sama guru-guru mapel lain, "Yuk setiap kali ketemu coba ajak ngobrol," gitu. Saya dekatkan dengan ini, ya semoga
Dengan itu, dengan berkolaborasi dengan guru-guru lain, dapat merubah anak-anak ini menjadi lebih positif dan bermanfaat buat dirinya sendiri. Oke. Terima kasih Bu Intan, sudah tergali dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang sudah dicapai, kemudian strategi yang sudah dipersiapkan. Menurut Bu Intan sudah karena intinya memang keteraturan kelas yang diajarkan, tapi ada poin lain, sikap lain yang akan dicapai, yaitu tentang keaktifan ya, dengan strategi yang Bu Intan siapkan. Mm, Nanti selamat bertemu di kelas, mudah-mudahan sukses dan kedepannya target 20% untuk Amin. tingkatan keaktifannya bisa tercapai. Ya, hatur nuhun Bu Intan, jazakallah, Amin. mohon maaf waktunya diganggu. Langsung Bapak, Ya, semoga terima bermanfaat. kasih. Mangga, turun Bapak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Eh, Bagaimana perasaannya ketika barusan sudah melaksanakan proses pembelajaran? Alhamdulillah, lega dan tenang. Ternyata anak-anak bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan cukup antusias dan menyenangkan. Mm-mm. Eh, apakah menurut Bu Intan tujuan pembelajaran tercapai dari barusan itu? Nah, Alhamdulillah, sepenglihatan dan tadi selama pembelajaran, saya rasa tujuan pembelajaran tadi sudah tersampaikan dengan baik dan dipelajari anak-anak dengan baik. Ketika tadi mengerjakan tesnya bagaimana? Ketika mengerjakan tesnya, Alhamdulillah, hampir 90% mereka menjawab dengan benar dan memahami. Artinya mereka sudah cukup memahami apa yang saya sampaikan dan tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Untuk area pengembangannya yang ingin dikembangkan ketika tadi pada proses pembelajaran, apakah terpenuhi, tercapai atau tidak? Nah, kemarin saya pengembangannya yang masih saya rasa masih kurang itu di penilaian sikapnya ya, Pak ya. Sikapnya tadi masih ada yang belum belum maksimal penilaiannya, masih ada yang belum tercapai pada beberapa penilaian sikap. Untuk pengembangan kognitifnya saya rasa pengembangan materinya sudah cukup terpenuhi, hanya pengembangan sikapnya yang belum terpenuhi dengan maksimal. Unsur-unsur RH-nya yang ada di RH-nya tercapai tadi tuh. Menurut Unsur-unsur RHK-nya alhamdulillah, cuman pada RHK fokus yang em, anak-anak mengingat kesepakatan itu yang belum tercapai di RHK-nya. menurut Bu Intan eh, dalam bagian mana dari pengembang itu yang paling tercapai? Dalam RHK, dalam fokus RHK maksudnya Pak? Atau Boleh boleh dalam fokus RH, boleh dalam area pengembangan yang tadi yang kemarin kita bicarakan. nah, dalam fokus RHK yang belum tercapai maksimal, yang sudah tercapai maksimal itu dari pengelompokan keaktifan pesertanya. Mereka sudah bisa manage dengan baik di antara pembagian tugas per kelompoknya. Yang belum tercapai dari RHK itu dari segi keteraturan kelas yang mereka mengingat 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 kesepakatan kelas yang sudah disepakati, mereka ada beberapa hal yang masih miss. Saya lihat tadi ketika proses pembelajaran ada
peserta didik yang mengganggu, bukan mengganggu sih, terlalu aktifnya Hmm, sehingga kelompok yang ya di betul. ya, Seperti kelompok. yang saya sampaikan. Eh, nah, ada cara khusus nggak Bu Intan untuk menangani isi kelompok itu? Nah, itu memang anak-anak yang saya gabungkan itu memang kategorinya kelompok itu memang yang termasuk aktif. Karena mereka itu aktif yang cenderung mengganggu temannya. Makanya saya gabungkan, saya saya memiliki gagasan mereka digabungkan gitu. Karena eh, kalau pernah sebelum ini saya menggabungkan dengan kelompok yang lain gitu, malah lebih kacau. Jadi anak-anak lain terganggu sekali gitu. Nah, jadi sekarang saya coba pembelajaran kali ini digabungkan mereka yang memang senang ngobrol dan aktif gitu, dicoba digabungkan. Ini ketika pembelajaran memang mereka seringkali seperti ini gitu ya, seperti banyak eh, hal banyak apa ya, banyak aktif yang seperti itu gitu ya Pak ya. Cuman ketika mengerjakan mereka itu kalau dominan bisa gitu mereka itu. Jadi ya aktifnya ya alhamdulillah tidak tidak terlalu melewati batas. Cuman bagaimana cara menyikapinya itu dia harus sering diingatkan tentang kesepakatan kelas itu. Makanya tadi beberapa kali yuk ingat lagi kesepakatan kelasnya apa karena kelompok mereka itu sudah cenderung udah dapat 5 poin pengurangan poin udah dapat 5 4 pengurangan poin karena memangnya gitu. Tapi ketika mengerjakan mereka bisa cenderung bisa ketiganya itu tuh. Tapi kalau lagi pembelajaran memang gitu. Jadi Eh, caranya Pak. pada sebelumnya kan dikelompokkan dengan orang-orang anu teu baraong ya, bukan bukan baong ya, tidak aktif ya, tidak aktif. Nah, ada Hmm, perbedaan signifikan nggak kurang ketika aktif ya. metode metode Beintan dikelompokkan dengan orang-orang yang tidak aktif dengan dikelompokkan dengan kayak tadi gitu? Ada peningkatan signifikan tidak? Hmm. Nah, Halo, iya, Bintang. ada jadi kelompok mereka itu yang tadi itu yang memang benar-benar aktif itu tuh keempat kelompok itu ada yang ketiga itu benar-benar aktif. Yang satu cenderung aktifnya itu hanya main-main aja tapi nggak banyak berbicara. Jadi aktifnya itu ketika main-main yang satu dan kepelajaran memang dia kurang. Yang ketiga ini, yang tigaan ini memang aktif dalam segi pembelajarannya juga positif. Yang dua positif, yang satu memang kurang. Nah, ketika mereka dulu dipisah, masing-masing anak ini tidak memunculkan, jadi Pak tidak memunculkan gitu. Ketika setelah digabung, mereka jadi muncul semuanya gitu Pak, jadi terbawa gitu kan. Entah itu karena satu frekuensi mungkin atau mungkin memang mereka sama-sama nyaman dan tidak merasa terganggu gitu. Jadi ketika dikelompokkan saya pernah mengelompokkan dengan kelompok lain, malah temannya yang bisa malah jadi ke bawah jadi hiri. Kalau ini sama ini jadi mereka sama-sama bergantung dan memang mungkin satu frekuensi gitu Pak. Jadi malah malah bisa gitu digabungin teh. Iya, iya. Malah jadi nggak bawa temennya yang dua gitu. Sekarang yang satu udah ke bawah nih. Jadi mereka sekarang yang positif yang berkembang udah tiga, tinggal satu lagi. Jadi lebih efektif ya. Jadi lebih positif ketika memang digabung. Cuman ya resikonya itu efektif. Cuman resikonya yaitu mereka tingkat ininya memang harus sering diingetinnya maksimal banget. Makanya saya pilih duduknya di situ yang dekat dengan saya di situ biar kegeroh gitu. Berarti saya juga lihat tadi memang cukup cukup mereka cukup antusias gitu. Eh, baik itu dalam pembelajaran. Nah, Iya, yang saya lihat tadi tidak terlalu aktif itu walaupun walaupun sudah aktif sih, sudah aktifnya. Putri, Putri karena kaseretku Putra ya, iya, Putri, Putri. iya Nah, memang betul. pengamatan Bu Intan sendiri gimana? Ya memang Putri seperti saya bilang ini tuh karena memang tadi Bapak bisa lihat sendiri kan hanya beberapa orang yang aktif ya kan ya betul. Seperti saya Hmm. bilang, nah ini tuh lagi sekarang alhamdulillah Putra pun ini masih kurang kalau menurut saya Pak karena memang hanya ya itu aja yang aktifnya yang menjawab ya itu lagi perempuan pun itu lagi memang kurang sekali ini tuh pasif sekali Pak pasif sekali jadi memang nggak hanya perempuannya aja cuman dibanding laki-laki dan perempuan memang dominan laki-laki lebih banyak laki-laki cuman kalau memang taraf ini ya
memang perempuan memang cenderung lebih pasif Pak, hanya beberapa orang aja. Nah, makanya saya bilang hampir 90%-nya memang pasif di kelas saya. Dari semua langkah pembelajaran yang Bu Intan lakukan tadi, hal yang mana yang paling sulit? Yang paling sulit tentu saja karena anak-anak saya kurang aktif, cenderung pasif. Jadi ketika proses pembelajaran tanya jawab, jadi yang menjawab itu lagi diingatkan berkali-kali. Ketika tadi saya nerangin juga kan, diulang berkali-kali baru mereka jawab. Udah diulang berkali-kali baru mereka teriak gitu dengan kencang, dengan lantang. Itu karena memang pasifnya ya kesannya ya itu. Jadi kan karena mereka cenderung pasif, pelajaran memperhatikan fokusnya juga. Dari rangkaian tadi yang paling maksimal menurut Bu Intan yang mana? Pada rangkaian yang mana? Yang sudah maksimal. Yang menurut Bu Intan Yang paling paling berhasil. Paling berhasil yang maksimal tadi. itu ya ketika paling masuk ya dari eh, yang RKPD Games itu karena itu kan anak-anak Ya, antusias sekali, jadi antusias sekali saya ya. rasa itu yang paling berhasil. Tapi dari situ ya, jadi ini kan kali pertama mereka main World World gitu ya Pak ya. Jadi lebih ke depannya jadi catatan juga bagi saya kalau memang anak-anak ini antusiasnya jika diberikan games dalam bentuk seperti ini daripada game, karena game yang lainnya itu masih kurang gitu. Jadi mungkin game dalam bentuk seperti ini anak-anak baru antusias. Ketika melaksanakan refleksi, kesulitan tidak? Eh, ya, kan karena memang anak-anaknya pasti jadi fokusnya anak-anak Ya. Halo, luplap Bu Intan, luplap. Oke. Eh dari proses belajar dapat disimak Bu Intan? ya Pak. Dari proses tadi, menurut Bu Intan ada hal yang perlu diperbaiki tidak? Oh iya ada. Hal yang perlu saya perbaiki adalah ketika saya menjelaskan itu memang sepertinya anak-anak kurang antusias. Jadi mungkin ke depannya saya akan memperbaiki metode penjelasan saya agar kelihatan lebih menarik. Sebelumnya tadi menjelaskannya mungkin dengan metode seperti tadi anak-anak kurang antusias. Jadi ke depannya saya akan mencoba dengan metode lain agar penjelasannya antusias. Rencana tindak lanjutnya apa? Rencana tindak lanjutnya eh, eh, pertama mengubah metode ke anak-anak, kemudian yang kedua akan lebih menegaskan lagi mengenai kesepakatan kelas agar suasana lebih kondusif dan aktif. Oke. Terima kasih Bu Intan sudah bersedia diobservasi pra dan pasca. Saya lihat tadi ngajarnya sudah cukup berhasil, anak-anak sudah antusias, ketika main game sudah antusias. Selamat menjalankan rencana tindak lanjutnya. Mudah-mudahan kita berkembang lebih baik dan anak-anak lebih enjoy.